Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala wabarakatuh. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran, dan acara ini juga disebarkan ke beberapa radio di Indonesia, ke Batam misalnya, ke Radio Sela FM, ke Sukabumi, Banyuwangi, Bondowoso, dan lain-lain. Kita akan merenungi surat Al-Mu'minun ayat 101. Ayat 101. Silakan dibuka Qurannya ya. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Saya di sini ada Ondi Saputra dan juga Anis Mualim. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Husein bin Hamid Al-Atas. Baik, mari kita buka surat Al-Mu'minun ayat 101. Pada Ustaz Husein, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, begitu pula kepada seluruh anak bangsa, saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, walaupun datang dari latar belakang suku yang berbeda-beda, tapi fakta membuktikan bahwa kita merupakan satu keluarga besar yang bersama-sama sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah membimbing kita untuk dapat berjalan di atas jalan yang Allah ridhai. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ondi, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 101. Sebelum kita membaca bersama-sama dan merenungkan ayat-ayat yang kita akan kaji bersama-sama, saya akan membuka renungan dan kajian ini dengan doa yang biasa dibacakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau merupakan seorang imam yang diakui oleh kalangan kaum muslimin. Termasuk Imam Bukhari dalam sahihnya juga meriwayatkan hadis beliau yang berhubungan dengan cara-cara berhaji yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Mari bersama-sama kita renungkan bagaimana doa beliau setiap kali beliau akan membuka ayat-ayat suci Al-Quran untuk dibaca dan direnungkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inni ashhadu anna hadha kitabukal munazzalu min indika ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sungguh aku bersaksi bahwa ini adalah kitab-Mu yang diturunkan dari sisi-Mu kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kitabukan natiqu ala lisani rasulik, dan kitab-Mu yang berbicara melalui lisan Rasul. Fihi hukmuka wa syara'i'u dinik, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang Kau turunkan untuk menjadi pedoman hidup kami. Begitu pula syariat dari agamamu. Anzaltahu ala nabiyik, yang Kau turunkan kepada nabimu. Wa ja'altahu ahdan minka ila khalqik, dan Kau jadikan kitab ini sebagai kitab perjanjian antara Engkau dan makhlukmu. Wa hablan muttasilan fima bainaka wa baina ibadik, dan tali yang menghubungkan antara Engkau dan hamba-hambamu. Allahumma inni nasyartu ahdaka wa kitabak, ya Allah, sungguhnya aku membuka kitab perjanjianmu, membuka perjanjianmu dan kitabmu. Allahumma faj'al nadhari fihi ibadah, ya Allah, jadikanlah pandanganku di saat memandang Al-Quran sebagai ibadah. Wa qiraati tafakkura, dan bacaanku sebagai bacaan yang penuh dengan tafakkur dan renungan. Wa fikri fihi i'tibara, dan fikiranku ketika merenungkan ayat-ayat Al-Quran mendorong aku untuk mengambil pelajaran daripadanya. Waj'alni mimman itta'adha bi bayani mawa'idhika fih, jadikan aku, ya Allah, dari orang-orang yang menerima bimbingan petunjuk dari penjelasan nasihat-nasihat-Mu di dalamnya. Wajtanaba ma'asiyak, dan menjauhkan kemaksiatan padamu. Wala tatba'inna qiraati kitabaka ala nafsi, dan jangan Kau tutup, Kau segel hatiku ketika aku membaca kitab-Mu. Wala tatba'inna qiraati kitabaka ala qalbi, dan janganlah sekali-kali Engkau menyegel hatiku di saat membaca kitab-Mu. Wala ala sam'i, begitu pula jangan Kau menyegel pendengaranku. Wala taj'al ala basari ghishawah, dan janganlah Kau jadikan pada pandangan-Mu terdapat ghishawah, penutup. Wala taj'al qira'ati qira'atan la tadabbura fiha, dan janganlah Engkau menjadikan bacaanku bacaan yang tidak sama sekali mengandung renungan di dalamnya. Bari ja'alni atadabbaru ayatihi wa ahkamah, jadikan aku orang yang selalu membaca ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya. Akhidan bi syara'i dinik, mengambil, menerima dan mengikuti syariat agamamu. Wala taj'al nadhari fihi ghaflah, dan jangan Kau jadikan pandanganmu di saat memandang Al-Quran pandangan yang bersifat lalai. Wala qiraati hadramah, dan jangan Kau jadikan bacaanku tergesa-gesa. Innaka antar ra'ufur rahim, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang dibaca oleh beliau ketika membaca Al-Quran, mengharapkan betul-betul agar beliau dapat memandang dengan pandangan yang penuh ibadah kepada Allah. Bacaannya bacaan yang penuh dengan tafakkur dan mengambil pelajaran daripadanya. Dan beliau menegaskan apa yang ditegaskan Quran, bahwa ini merupakan kitab perjanjian antara Allah dan hambanya. Tali yang menghubungkan antara Allah dengan kita semua. Bila terputus, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Mu'minun. Pertama-tama kita akan membacakannya dengan tartil sebagaimana yang Allah perintahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kebanyakan kita seringkali lengah dan lalai bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia ini
hanya untuk waktu yang singkat, pendek. Hidup dalam sangkar bumi yang sempit dan kecil. Karena bila bumi dibandingkan dengan luasnya alam raya, bumi kita ini lebih halus dari sebutir debu di tengah-tengah luasnya besarnya alam raya yang tak terhingga. Begitu pula kenikmatannya terbatas. Hitungan waktunya pun amat-amat pendek. Bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dan dorong kita untuk berlomba-lomba meraihnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, bergegas-gegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah dengan kita beristighfar, bertaubat dari kesalahan kita, memperbaiki diri kita, mengikuti bimbingan dan petunjuknya yang akan membuka pintu ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, juga untuk meraih surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Coba renungkan para ikhwan akhwat ungkapan ini, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Artinya, luasnya alam raya kita pada saat ini tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan kita. Bahkan alam raya masih terus berkembang, dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat. Para ilmuwan baru menemukan di belakang hari bahwa alam raya ini berkembang. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun dengan tangan kebesaran kami, dan kami masih terus mengembangkannya. Para ilmuwan mengatakan bahwa alam berkembang kecepatannya bagikan kecepatan cahaya. Yang satu detiknya sama dengan 300.000 kilometer. Alam raya terus berkembang. Bisa dibayangkan bagaimana luasnya alam raya ini. Nah, surga yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, digambarkan Allah bagikan luas langit dan bumi. Maka kecepatan juga bergerak yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan surga berbeda dengan kecepatan bergerak kita. Karena bagaimana mungkin dia akan mengarungi surga yang begitu luas dengan kecepatan yang dicapai oleh manusia di bumi? Mustahil. Oleh karena itu tak heran dalam satu riwayat, ya, walaupun kita tidak pastikan kesahihannya sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, karena walaupun hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim atau dalam buku yang lain, kita tidak berani sama sekali mengatakan bahwa ini pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau apa yang disimpulkan sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena hadis baru dikumpulkan setelah jauh wafatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan bahwa dunia ini sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman. Orang yang beriman hidup dalam kehidupan dunia sebenarnya terpenjara, baik itu kenikmatannya, baik itu juga keluasannya. Bila dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, kehidupan dunia ini penjara, Mas Krisna. Tapi bagi orang kafir, dunia ini yang mereka kejar, mereka buru, dibandingkan neraka yang mereka akan masuki, dunia sudah merupakan surga buat mereka. Jadi dunia ini sebenarnya penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Artinya Allah ingatkan kita jangan terpaku untuk kehidupan dunia ini, tapi jadikan dunia sebagai sarana kendaraan kita, ladang kita untuk hari akhir nanti. Karena kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan, kita akan berselisih, berkelahi, bahkan saling menumpahkan darah. Walaupun kita telah hidup berbudaya, berpendidikan tinggi, tapi kita berlomba-lomba untuk menciptakan senjata pemungkas massal
untuk menghancurkan lawan-lawan kita. Kemudian mencari pembenaran, baik itu melalui agama, melalui lembaga juga yang disepakati oleh manusia di bumi seperti PBB. Semua ini hanya merupakan pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran dengan kita kembali pada Allah, mengikuti petunjuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Itulah kebenaran. Tapi sekarang dengan atas nama kebenaran kita saksikan manusia saling membunuh, menguasai juga sumber kekayaan alam orang lain dengan cara yang zalim dan aniaya. Tapi mereka pandai membungkusnya dengan bahasa-bahasa yang indah. Maka ini patut menjadi pelajaran buat kita semua. Oleh karena itu ketika manusia dibangkitkan, mereka menyadari bahwa hidup mereka dalam kehidupan dunia hanya beberapa saat di waktu siang. Ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Sewaktu mereka dibangkitkan di hari kemudian nanti, masuki kehidupan akhirat yang panjang, satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Maka pada saat itu kita baru menyadari, ternyata kita hanya hidup dalam waktu yang amat singkat dalam kehidupan dunia. Apa yang berlaku dari hukum aturan dalam kehidupan dunia, begitu pula pertimbangan dan penilaian di hari akhir tidak berlaku. Maka pada ayat 101 Mas Krisna Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila sangkakala ditiup sebagai pertanda kehancuran dunia, berakhirnya masa ujian. Kemudian datang tiupan yang kedua sebagai pertanda kebangkitan manusia kembali setelah kebinasaan mereka. Begitu sangkakala ditiup, baik yang pertama maupun yang kedua, maka pada hari itu Mas Krisna, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka di sana orang tidak lagi akan melihat hubungan nasab, bahkan tidak akan saling bertanya-tanya. Di dunia orang membanggakan nasabnya, juga bekerja untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Di hari akhir nanti semua pertalian semacam ini akan hilang. Tidak lagi ada hubungan nasab di antara mereka, wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling bertanya-tanya. Orang bukan dikumpulkan atas dasar hubungan famili dan keluarga, tapi atas dasar iman dan ketakwaan. Yang beriman, bertakwa dikumpulkan dalam satu barisan. Yang tidak beriman dipisahkan walaupun sanak famili orang-orang yang beriman. Oleh karena itu antara Nabi Nuh dan istrinya dipisahkan. Antara Nabi Lut dan istrinya dipisahkan. Antara Nabi Allah Nuh dan anaknya juga dipisahkan. Antara Nabi dan pamannya Abu Lahab juga dipisahkan. Tapi yang beriman disatukan. Istri Fir'aun yang beriman, Fir'aunnya kafir dipisahkan. Lalu Asia dimasukkan bersama Nabi kita Muhammad SAW bersama Nabi Allah Musa. Ya. Karena di hari kemudian nanti yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tolok ukur keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan adalah iman dan ketakwaan kepada Allah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang amal kebaikannya berat, timbangannya berat dengan amalan-amalan kebaikan, maka mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung. Tapi kalau orang kosong dari kebaikan, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi amal kebaikannya kosong, bagaimana nasibnya? Nasibnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyebutkan tentang orang ini. Tapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal mereka,
Maka orang semacam ini orang yang akan kehilangan seluruh diri mereka, jiwa mereka, keluarga mereka, harta mereka, kesenangan kenikmatan yang pernah mereka kumpulkan. Fi jahannam khalidun, kekal dalam api neraka jahannam. Orang-orang yang timbangan amalnya ringan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang seperti ini orang yang tidak beriman kepada Allah, Mas Krisna. Karena kalau dia tidak beriman, walaupun amal kebaikannya banyak, amal kebaikannya hanya akan dibalas di dunia, di hari akhirat tidak akan dibalas sama sekali. Karena persyaratan diterima amal di hari kemudian nanti iman. Kalau dia beriman, kemudian dia mengerjakan amalan-amalan soleh, maka orang semacam ini orang yang akan selamat dan beruntung. Bagaimana kalau dia suka berbuat kebaikan tapi tidak beriman? Di dunia Allah hargai balas kebaikannya, tapi di hari akhirat dia tidak memenuhi syarat untuk menerima janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau orang mengaku beriman, Mas Krisna, tapi nggak mau mengerjakan kebaikan. Maka imannya dipertanyakan. Karena seharusnya iman itu bukan hanya yang kita ucapkan, bukan hanya yang bersemayam di hati, tapi seharusnya hidupnya selaras sejalan dengan apa yang diimani. Karena iman bukan hanya percaya. Iman bukan hanya yakin, tapi keyakinan yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan amal. Oleh karena itu, walaupun iblis seorang makhluk yang mengenal Allah, makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bersama para malaikat. Dia lebih kenal Allah dibandingkan kita, tapi tidak tergolong orang-orang yang beriman, tidak tergolong sebagai makhluk yang beriman, karena dia tidak mentaati Allah, menolak untuk tunduk kepadanya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka betul-betul apa? Wajah mereka diliputi oleh api neraka. Dibelai, tapi bukan belayan kasih sayang. Wajah mereka dibelai, diselimuti oleh api yang membakar. Wa hum fiha kalihun. Dan mereka di dalamnya benar-benar dalam keadaan letih, lelah, putus asa, tidak memiliki harapan. Kalih di sini menggambarkan orang yang menderita dan putus harapan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dulu ayat-ayatku dibacakan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun, kalian bukan hanya tidak menerimanya, bahkan kalian dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalian cemohkan, kalian lecehkan, kalian jadikan sebagai permainan. Ingat, ini merupakan peringatan ancaman Allah kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, melecehkan dan menjadikannya sebagai permainan. Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami didominasi oleh orang-orang yang celaka, oleh perbuatan-perbuatan yang mencelakakan. Dan kami dulu adalah orang-orang yang tersesat. Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Fa'in utna fa'inna zalimun. Kalau kami kembali lagi melakukan perbuatan yang sama, berarti kami adalah orang-orang yang zalim. Ungkapan ghalabat alaina syiqwatuna. Asyiqwah diambil dari kata asyaqa, yaitu celaka, merana, menderita. Bisa juga berarti kesesatan. Ketika mereka mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, ini menunjukkan bahwa dia hidup di tengah orang-orang yang celaka, yang sesat, berkumpul bersama mereka, hingga mau tidak mau dia ikut bersama arus mereka dan hanyut bersama kebiasaan buruk. Ini peringatan bagi kita. Kalau kita ingin selamat, jangan membiasakan diri kita kumpul bersama orang-orang yang tidak benar. Karena siapa yang duduk bersama mereka akan tertular. Sedikit banyak pasti dia akan tertular. Paling tidak lama-kelamaan dia akan menganggap perbuatan yang mereka lakukan itu biasa. Jadi ungkapan mereka penghuni api neraka ketika mengatakan, wahai Tuhan kami, kami betul-betul dikuasai.
oleh lingkungan orang-orang yang sesat dan celaka. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami ya Allah dari api neraka kalau kami kembali melakukan, kami adalah orang-orang yang zalim. Tapi masa ujian telah berakhir. Masa ujian yang ditetapkan Allah telah berakhir. Mereka telah menyaksikan yang gaib sebagai satu kenyataan yang tak terbantahkan. Hasil ujian telah terlihat. Bagaimana mungkin mereka akan kembali? Dijawab oleh Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian dalam keadaan hina dan jangan kalian berbicara kepadaku. Kenapa Allah tanggapi dengan sikap seperti ini? Karena dulu waktu mereka sehat, luang, dalam keadaan bebas punya pilihan, Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka melalui Rasul maupun melalui orang-orang yang membacakan, mereka sepelekan. Bahkan mereka minta untuk berhenti, tidak membaca. Coba bayangkan. Jadi saat ayat-ayat Allah dibacakan, diterangkan sebagai peringatan, mereka melecehkan. Mereka meminta agar mereka membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dihentikan. Maka jawaban Allah sesuai dengan perbuatan dan sikap mereka. Diamlah kalian dengan hina dan jangan kalian berbicara kepadaku. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dulu dalam kehidupan dunia, hamba-hambaku berdoa, memohon, berkata, wahai Tuhan kami beriman, ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna, dan limpahkan rahmat-Mu atas kami. Sungguh Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Tapi kalian jadikan mereka sebagai olok-olokan. Kalian habiskan waktu kalian untuk mengolok-olok, untuk mempermainkan ayat Allah, melecehkan mereka yang berjalan dalam kebenaran dan membacakan ayat-ayat Allah. Hatta ansaukum dzikri, hingga kalian dilupakan untuk mengingat aku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian mentertawakan mereka. Maka pada hari ini kalian akan menerima juga balasan yang sesuai dengan perbuatan kalian. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini aku membalas mereka, orang-orang yang beriman yang kalian lecehkan. Bima sabaru, dengan kesabaran mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka lah orang-orang yang sukses, yang beruntung meraih keselamatan dan kemuliaan dan menerima janji Allah. Di dunia mereka dilecehkan, dicemoohkan, dilewekkan, dipermainkan. Mereka sabar, berpegang teguh kepada tali Allah. Tidak tergiur hingga ingin mengikuti gaya hidup orang-orang kafir agar dikatakan sebagai seorang yang betul-betul fleksibel, agar dikatakan sebagai seorang yang betul-betul pandai bergaul, tolerans, menghargai pendapat orang lain. Tapi mereka lupa. Mereka mengutamakan pendapat orang lain, mengabaikan firman Allah. Tuhan yang menciptakan mereka. Apakah ini yang dinamakan toleransi? Kamu toleransi terhadap orang lain bukan pada hakmu, tapi pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran kalau mereka-mereka yang istiqamah taat tunduk kepada Allah, walaupun mereka dilecehkan, disepelekan, diasingkan, bahkan diboikot, mereka meraih kemuliaan dengan kesabaran. Sedangkan kalian yang mudah sekali larut bersama mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, bahkan membela, membenarkan mereka hanya disebabkan karena menginginkan dunia atau ingin dikatakan sebagai orang-orang yang tolerans, moderat, dan lain sebagainya. Kalian korbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin. Jadi pada hari tersebut manusia menjawab, ya Allah, ya Tuhan kami tinggal di dunia paling-paling hanya 1 hari atau setengah hari.
Silahkan kamu tanya mereka-mereka yang menghitung. Jadi mereka ketika tiba di akhirat, mereka menyadari bahwa hidup mereka begitu singkat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, sebetulnya kalian tinggal di dunia amat singkat, lebih singkat daripada apa yang kalian bayangkan. Kalau kalian tahu. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apakah ini tidak menjadi peringatan buat kita? Pelajaran untuk betul-betul serius bersungguh-sungguh dalam merenungkan ayat-ayat Allah, beramal mengikuti petunjuknya, menjauhi apa-apa yang Allah peringatkan kepada kita semua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian beranggapan bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Hingga kalian menjadikan kehidupan dunia juga sebagai permainan, sebagai senda gurau. Kalian berbuat sesuka hati kalian, mengikuti hawa nafsu kalian, melakukan kejahatan, kerusakan di atas muka bumi. Apa kalian beranggapan kami menciptakan kalian dalam rangka bermain-main dan kalian tidak akan dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban kalian? Fata'alallahul malikul haq. Maha agung Allah Raja yang hak. Mustahil dia akan melakukan perbuatan seperti ini. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah penguasa arasy yang maha mulia. Mustahil Allah yang maha mulia, yang maha suci, yang maha agung melakukan permainan seperti kita yang bermain-main. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Dan siapa saja yang beribadah, siapa saja yang memohon kepada selain Allah bersama Allah. Maksudnya siapa saja yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, dalam kehidupannya, dalam amalnya dia mempersekutukan Allah. Bukan mengikuti petunjuk Allah, mengharapkan ridha-Nya, beramal dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, tapi di samping kita mengikuti Allah juga kita mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala, maka sikap semacam ini sama dengan kita menuhankan selain Allah. Seharusnya Allah pencipta kita yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang di atas segala-galanya. Sedangkan apa saja yang sejalan dengan keridhaan Allah, dia merupakan teman kita. Tapi yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, bertentangan dan mengajak kita untuk keluar dari jalan Allah, mereka adalah musuh-musuh yang akan mencelakakan dan membinasakan kita. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang memohon kepada Allah, ya. Dia memohon kepada Allah, tapi dia juga memohon kepada Tuhan yang lain selain dari Allah. Maksudnya siapa yang mempersekutukan Allah dengan lainnya, la burhana lahu bihi, tanpa dasar burhan yang diajukan. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya, pertanggungjawabannya langsung di sisi Tuhan. Allah yang akan meminta pertanggungjawabannya. Apa yang kamu lakukan, apa dasarnya? Apa alasannya? Apakah buktinya? Apakah mereka ikut mencipta bersama Allah? Apakah mereka punya andil dalam penciptaan langitnya, buminya? Atau kalian memiliki dasar dari kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya? Nah, apa yang mereka lakukan tanpa dasar kebenaran, tanpa bukti dan argumentasi, maka hisabnya di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir tidak akan selamat, tidak akan sukses dan beruntung. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakan, wahai Rasulullah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa kesalahanku, limpahkan rahmatku, Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rahmat, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayat-ayat Al-Quran datang dari Allah. Kita hanya membacakannya tanpa menambahkan dan mengurangi sesuatu. Semoga ini menjadi pelajaran yang berguna terutama bagi saya pribadi.
yang sering lalai, yang sering lengah. Begitu pula kepada ikhwan akhwat yang mengharapkan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Jangan terpedaya tertipu oleh bujuk rayu syaitan yang menjanjikan keindahan. Kita dibawa mendaki dengan angan-angan dan khayalan kita. Tahu-tahu di atas syaitan meninggalkan kita, terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Semoga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita para pendengar dan bisa menyampaikan juga kepada yang lain. Sampaikan ayat-ayat Allah sesuai kemampuan Anda. Mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmatnya kepada Anda sekalian. Mari kita kembali pada Allah, berjalan di atas jalannya, berpegang pada talinya, dan ingat, Al-Quran adalah kitab perjanjian antara Allah dan kita. Semoga kita dapat memenuhi perjanjian kita kepada Allah, hingga Allah juga memenuhi janjinya untuk menyelamatkan kita semua. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Demikian tadi perenungan ayat surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai ayat 118 atau ayat terakhir. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein. Alhamdulillah. Baik, saya Muhammad Krisna, Oni Saputra dan Ismail Ali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.